Manik Moyo tuh inti semesta, makanya kan digambarkan ke telur kan. Sang Hyang Tunggal itu melahirkan ya namanya telur kuningan, putihan karo cangkangnya kan gitu. Itu kalau secara ilmiahnya itu inti Mahma yang Siwa Dewa Ma'am itu. Dewa Mahma itu Dewa Siwa. Nah, Semar itu adalah penguasa bumi bagian Katulistiwa bagian selatan. Antogo atau Togo itu penguasa bumi di belahan selatan Katulistiwa. Makanya di dalam pewayangan Togo itu selalu mendampingi atau menjadi pamongnya raja-raja yang kaya di tanah seberang. Artinya itu. Kalau di Jawa itu Semar jadi pamongnya orang-orang yang sifatnya religius. Lebih kalau makanya di belahan sana Katulistiwa sana orang itu lebih ke fakta, ilmu-ilmu ilmiah gitu loh. Kalau di belahan selatan lebih ke religi, ke spiritualnya. Spiritual. Nah, makanya di belahan selatan itu lebih dominan non material. Kalau di sini lebih dominan material. Kan gitu. Makanya kan bumi itu baratnya menghadap ke timur ya. Wong matahari terbit dari timur. Ya sama aja otak kita. Otak kita itu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan cenderung ke non materi dominannya. Kalau orang dominan otak kiri itu adalah cenderung ke sifat materi. Kan gitu. Imajinasi, ilusi, halusinasi, spiritual itu otak kanan. Kedamaian itu otak kanan. Tapi kalau otak kiri lebih ke faktual, lebih ke ilmiah gitu. Makanya dari yang saya jelaskan ini antara kiri sama kanan saya seimbangkan, saya sinkronkan. Makanya yang untuk penetralisir seperti itu di tengah yang terbentuk neutron itu tadi, proton dan neutron yang sama-sama 50% disatukan menjadi netral. Netral itu simbol kedamaian, kesetaraan, kasih sayang, kan gitu. Jadi ya percaya nggak percaya sih kembali pada diri masing-masing ya. Kalau secara ilmiah saya jelaskan Adam Hawa itu bukan manusia, tapi perwujudan partikel alam yang sangat kecil sekali. Kalau manusia pertama tadi ya manusia purba itu tadi, karena ada pergantian peradaban siklus terjadi penyempurnaan fisik terus menerus gitu. Sampai pada akhirnya di zaman kala Bedui, darani kala Bedui terjadi kerusakan moral. Jadi komponen ion negatifnya terlalu banyak, akhirnya timbul yang darani sifat iblis. Akhirnya dikatakan Dajjal itu bahwa sifat iblis yang mendunia, sifat negatif yang terlalu mendunia, menguasai dunia, hampir didominasi oleh sifat negatif, yang positif hanya sekian. Itu akan dimurnikan kembali, reinstall. Kalau sudah di reinstall, di upgrade, dulu sudah pernah kejadian ini, di reinstall ulang lagi, dibersihkan dulu, ditinggalkan aplikasi-aplikasi yang bawaan, misalkan HP bawaan aplikasi itu, dan itu akan di upgrade untuk sistem yang lebih modern lah istilahnya. Makanya suatu ketika nanti ada perubahan ini kan pembalikan gini adik, yang awalnya itu yang non material diginikan, itu akan perputaran bumi itu ke arah timur. Jadi bumi, misalkan ini bumi, kita ke arah timur nih berputarnya. Ini matahari, otomatis matahari terbit dari timur toh. Ketika kutub selatan dan kutub utara ini dibalik,
Misalkan jenengan punya rumah madepe ngetan, atau karena kutub ini dibalik, tapi perputaran masih ke arah timur. Jadi jenengan main madep kulon atau dadian, madep ke barat atau lah, madep ke barat itu tapi perputaran masih ke timur, seakan-akan matahari terbit dari barat, padahal masih tetap dari timur benarnya. Nah itu ya sering dikatakan yang tanda-tanda akan terbit matahari dari barat itu yaitu. Itu juga bisa diilmiahkan Mas. Semua itu bisa diilmiahkan. Nah, dari pembalikan kutub ini terjadi peningkatan yang secara elektromagnetika itu mempengaruhi otak atau karena di-upgrade tadi mau. Tadi di-upgrade akhirnya ada peningkatan kemanfaatan diri, potensial diri. Akhirnya besok itu tidak hanya supranatural, tapi supernatural. Orang itu sudah tidak memahami sosok perwujudan, kan perwujudan bagian imajinasi. Kekuatan imajinasi itu bisa mewujudkan sesuatu yang partikel itu bisa menjadikan berdasar imajinasi pikiran dan memori otak. Jadi bisa terwujud bentuk. Nah akhirnya dari pembalikan ini karena berputarnya gini, misalkan ini kutub magnet nih Mas, membalikan akhirnya orang yang maunya awalnya di sini yang memahami lebih dominan ke non material, dibalik ke sini non materialnya dapat, itunya juga dapat, akhirnya terupgrade elemennya, jadi upgrade all elemen alam semesta dan gitu ya. Besok itu orang cerdas-cerdas sekali Mas. Jadi misalkan yang selamat itu terupgrade. Ini aja sudah terjadi kok. Belum dibalik aja sudah banyak terjadi orang yang mata batinnya terbuka sejak tahun 2020-2021. Tiba-tiba bisa gini, bisa gitu, terupgrade dengan sendirinya. Itu baru efek kecil. Tapi ada juga yang ternegatifkan. Jadi hanya orang bilang orang pilihan kan gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin kandungan genetika dari leluhurnya itu bagus. Jadi istilahnya mendukung gitu loh. Dari genetika leluhurnya itu mendukung si anak tadi. Jadi tiba-tiba mempunyai kelebihan yang sebelumnya dia tidak disadari. Kayak terbangun itu spiritnya. Itu sudah terjadi. Gitu loh. Itu baru efek kecil. Belum nanti kalau sudah pembalikan gini, efeknya besar sekali. Dan besok ketika banyak orang bisa memahami partikel semesta itu tadi, orang akan pintar mencerdaskan diri, mengerti caranya penyempurnaan diri, potensial yang ada dalam diri dari setiap partikel dan cahaya dan aura cahaya itu tadi. Dengan mudah di zaman orang-orang dahulu itu dengan mudah dia ingin menyempurnakan partikel-partikel dalam bagian tubuh, semua bagian tubuh manusia itu di zaman itu. Makanya di ajaran besok itu ya seperti saya jelaskan di video sebelumnya, akan kembalinya ilmu sangkan paraning dumadi, tapi secara metode ilmiah, tapi konsepnya sama. Ilmu sangkan paraning dumadi pangruwating diyu, kan gitu. Ilmu suatu pengetahuan sangkan paraning dumadi itu kan dari awal berangkat dumadi kembali ke asal pangruwating diyu, itu penyempurnaan diri agar kita menjadi hal yang sifatnya kotor dalam tubuh kita itu menjadi sempurna lagi. Nah tadi makanya saya jelaskan tadi yang untuk pemurnian itu yang dimurnikan ada dua sifat, yaitu non material dan material. Non material tugasnya Isa Al-Masih itu tadi, kalau diwayang Isa Geni kan gitu, Isa Geni titisane Sang Yang Wenang, Isa Al-Masih dibilang kalau Nasrani putra Allah kan ngono. Lihat dengan cara kasih
Nah, untuk penyempurnaan partikel non materi itu dengan kasih penyempurnaannya, pemurniannya, kan gitu. Terus ya tadi yang non materi, yang materi itu penyempurnaannya dengan air laut. Di agama yang namanya Nabi Khidir, penguasa laut. Kalau Diwa yang Antasena, titisan Sayang Daruno, makanya disapu, dibersihkan. Karena air laut sifatnya penetralisir, kan gitu.